Bu, apa kabar, Bu? Kabar baik, Nak. Syukurlah kalau Ibu baik aja. Iya. Sekar, mana Sekar? Sekar, gini Bu. Sekar itu kan dia kuliah di Jakarta dan rasanya juga putra Alam, dan satu mungkin kawannya. Kemungkinan besar mereka akan menyusul Gumar ke Bengkulu. Iya sudah, kalau begitu aku dan Alim sekarang akan mencari mereka ke Bengkulu. Iya Karina, saya juga coba menyisir ke semua wilayah Lampung dan Bengkulu. Dan mereka semuanya bisa saya lacak dari sini. Ya Kimong, kalau begitu terima kasih banyak ya. Sama-sama. ada apa, Karina? Ayo Alim, kita harus pergi sekarang. Jagain dia. Benar, ini dari Kumayan. Keturunan siapa dia sebenarnya? Ilmunya belum sempurna. Aku yakin bisa memindahkan ilmu Inge muda ini dalam tubuhku. Stop! Apa yang kalian lakukan? Berhenti! Oke, cepat sadarkan yang lain. Saya harus mengejar orang itu. Dia tahu tentang Kumayan. Risa bangun. Alina Alam. Risa ayo bangun. Hei, Alina. Apa yang terjadi, Kay? Sakti di mana? Nanti aku ceritakan. Ayo cepat, bantu aku untuk bangunin dua orang ini. Alina, Alina, bangun, Alina. Risa, Alina. Risa. Alina, bangun, Alina. Alina! Itu pasti mobil yang tumpangnya Alina. Alina! Alina! Mereka pergi dengan tidak membawa barang-barang. Itu artinya mereka terburu-buru perginya. Sepertinya mereka cukup lama meninggalkan tempat ini.
Astaga. Sepertinya ada musuh yang mengancam mereka. Aku harus segera menyusul anak-anak itu. Bagaimana, Alim? Saya tidak menemukannya. Astaga, sebenarnya Alina itu kemana? Atau jangan-jangan Kimau salah informasi? Nggak mungkin, Karina. Sebelum ke Lampung, pasti Kimau sudah mencari informasi terlebih dahulu. Iya, terus kita harus bagaimana sekarang, Halim? Mana sekarang malam akan tiba sebentar lagi. Lebih baik sekarang kita kembali ke Palembang. Kita beritahu Gumara kalau Alina pergi bersama Sekar. Ya sudah, ayo. Lari kemana lagi kau? Hah? Hamba salah duga. Pemuda ini tidak boleh terbaca. Apa kau bilang? Indah, Inye, ampun. Maafkan saya. Saya salah. Tadi saya dengar kau bicara soal Inye. Soal desa Kumayan. Cepat katakan pada saya. Di mana itu desa Kumayan? Tidak, Tuan. Saya tidak bicara apa-apa. Ayo bangun. Ayo. Hei, cepat katakan. Di mana arah ke desa Kumayan? Cepat. Saya tidak tahu di mana desa Kumayan. Desa Kumayan sudah lama hilang. Lalu bagaimana dengan Inye Kumayan? Semuanya sudah pergi. Entah kemana. Saya bersumpah, saya tidak tahu di mana Inge dan desa Kumayan itu berada. Saya hanya pernah mendengarnya saja, keberadaan mereka. Hanyalah legenda di desa kami. Ya udahlah, lepasin aja. Dia juga udah bilang jujur kan kalau dia nggak tahu Kumayan di mana. Buat apa lagi coba? Lalu kenapa kau menjebak kami? Saya hanya ingin Inge dalam tubuh Tuhan ini. Saya mohon Tuhan, lepaskan saya. Maafkan saya. Lagi pula, saya sudah menolong kalian saat terjebak dalam kolam bekas penyulingan minyak akar kuning. Kalau tidak, bisa-bisa kalian sudah habis dimakan buaya. Ya udah, Put, lepasin aja. Lagian sekarang kita nggak kenapa-napa kan? Terima kasih, terima kasih. Ya udah, kalau gitu sekarang kita balik dulu ngambil barang-barang. Iya, kita juga harus ganti baju kan. Dan kita harus pergi dari sini. Hutan ini nggak aman buat kita. Iya. Ibu, Gumara, ya Tuhan, Gumara anakku, Bu, apa kabar, Bu? kabar baik nak. Syukurlah kalau Ibu baik aja. Sekar, mana Sekar? Sekar... gini, Bu. Sekar itu kan dia kuliah di Jakarta dan rasanya juga belum tepat waktunya untuk mengajak dia datang ke sini. Tidak apa-apa nak. Yang penting sekarang kamu ada di sini bersama ibu.
Ibu kangen sekali sama kamu, Mara. Bagaimana kabar Wiwit? Sehat? Iya, Wiwit baik-baik aja kok, Bu. Dan Wiwit juga titip salam untuk Ibu. Syukurlah. Sejak kau memutuskan untuk menetap di Jakarta beberapa tahun yang lalu, ibumu sekarang selalu sakit-sakitan. Sakit-sakitan? Ah, Bang, apa-apaan sih? Ratih kan tidak apa-apa, Bang. Ratih sehat kok. Aku tidak mampu menyembuhkannya, Mara. Karena sepertinya ibumu enggan untuk sembuh. Kenapa bisa begitu, Bu? Ibu sebenarnya sakit apa? Enggak, Nak. Enggak. Ya, paling ibu cuma batuk, terus pilek. Itu kan normal, Mara. Itu wajar kan, Bang? Oh ya, Nak. Selama ini ibu selalu memikirkan kamu, Mara. Bagaimana dengan keluarga barumu di Jakarta, sayang? Kamu bahagia? Sudahlah, Ibu. Ibu tidak usah bohongin saya lagi. Saya tuh hanya ingin Ibu dalam kondisi sehat dan Ibu bisa tenang hidupnya. Sekarang gini. Kalau nanti waktunya sudah tepat, saya akan ajak Ibu ke Jakarta, menginap di rumah saya, bertemu dengan Wiwit dan juga Sekar. Pasti mereka akan senang untuk ketemu dengan Ibu. Ya, ya. Bang, boleh kan Ratih ikut Gumarap? Boleh kan, Bang? Kalau itu memang membuat kau lebih tenang, aku izinkan. Pergilah ke Jakarta. Tapi kenapa? Tapi aku tidak bisa meninggalkan tanah Bengkuluku ini. Aku terikat dengan tanah kelahiranku. Ini adalah rumahku, halamanku, lingkungan hidupku. Kalau begitu, Ratih juga tidak bisa meninggalkan Abang sendirian. Aku juga tidak bisa melihat kau sedih terus-menerus. Kalau kau ingin ke Jakarta, pergilah. Nanti aku yang akan sering mengunjungimu. Tapi itu pun kalau keadaan sudah aman. Karena masih banyak sekali musuh yang mengincar dan mengancam nyawa keluarga kita. Keluarga para Inyek. Ini kenapa sih kulit gue kayak lengket-lengket gitu? Tadi tuh kita lewatin apa ya? Kayak minyak-minyak gitu loh. Itu sepertinya bekas cairan penyulingan. Kalau kata dukun tadi itu benar, itu adalah minyak akar kuning. Minyak itu nggak berbahaya kok. Minyak akar kuning, Kay. Apa itu, Kay? Menurut buku mitologi harimau yang aku baca, minyak itu biasanya digunakan untuk menghilangkan jejak manusia harimau. Tunggu sebentar. Jadi dengan minyak nih, musuh-musuh nggak bisa nemui kita. Benar sekali, Sakti. Udah kayak dosen antropolog aja lah. Ntar buku aja. Ya, memang seperti itu adanya. Gempa! Aduh, apaan nih? Gempa lagi! Jangan dirusak lagi! Aduh, Sakti! Tenang. Mungkin saja ini gempa biasa. Ini sepertinya gempanya hanya di sekitar sini saja. Apa